untuk HDX. Mas apa itu? Ais. Dengan doa nasional, dia ada dari untuk presentasikan satu mana aja. Saya WA ke Bapak ya. Ini upload aja ya. Waktu saya minta, Mas taktanya keluarkan ya. Mana itu? Ais ya. Udah masuk. Berarti oke, mulai lagi berarti tanggal 7 Agustus ya. 7 Agustus temanya itu aja. Tapi ya masih ngomong bicaranya. Ini udah langsung. Ini belum nih saya. Enggak keluar. Sudah keluar, Pak. Belum keluar, Pak. Ini lihat, Pak. Saya pencet apa? Gimana Pak Haji? Halo Mbak Tony. Suara saya keluar ya Pak? Di sini kan baper dulu, Pak. Sudah keluar. Salam Ibu. Halo Mbak. Salam. Halo. Dengar kan suara kita Pak? Suara kita kedengar Pak? Ini karena Pak Tony jadi saya pakai topi ini. Biar mudah ya. Geser. Ini udah. Nah, ya udah. Ya, sih. Oh, baru ada. Ya udah. Oke. Kita ulang ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat sore, pemirsa live Happy at Home. Kita berjumpa kembali di program yang luar biasa ini. Kali ini telah hadir hambanya, Pastor Tony Mulia. Salam hambanya. Shalom. Jelas ya suara saya ya? Jelas Pak. Pastor Evi Jonaso.
Shalom, Ibu Pak. Tony Mulia. Salam Ibu. Sore. Baik, terima kasih untuk Pastor Tony Mulia dan Pastor Evi Jonaso. Kita akan bincang-bincang bersama 60 menit ke depan tentang tema yang sangat memberkati. Saya sudah melihat jejak-jejak digital Bapak dan Ibu di sosial media, di channel YouTube, jadi berkat seluruh pelayanan Bapak, juga tugas Bapak yang begitu memberkati di jaringan doa nasional. Sobat-sobat yang bahagia yang di program kita akan belajar tema sembuh COVID, penyembahan, dan yang nanti di pribadi Bapak, Ibu, tapi akhirnya Pak Tony. Ya, terputus tadi Pak. Jelas Pak Tony? Ya, kurang saya dengar Pak. Oke, saya Suaranya nggak ada. tes. Apakah dengar suara saya? Ya, putus-putus Pak. Oke, saya bergerak lagi. Tes. Suara saya jelas Pak Tony? Ya, masih putus sedikit. Ada hilang. Baik. Tolong Pak Dusia diambil petugas operatornya. Saya ada di kantor ECT Plus ini. Sebentar. Ya. Baik. Bapak berani mengatakan dan menyampaikan bahwa Bapak disembuhkan Tuhan melalui penyembahan itu, ceritanya bagaimana Bapak? Sehingga kisah Bapak dan Ibu ini betul-betul menjadi inspirasi buat kita yang sedang kadang tidak punya pengharapan, tetapi karena Bapak bersaksi dan memberkati kami. Silakan Pak Tony. Ya, mungkin saya awali di pertama kali saya mengalami COVID dan oleh Rumah Sakit Gatot Subroto, saya dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan PDP waktu itu. Jadi tanggal 23 Maret saya dan istri diperiksa, ternyata saya mengalami COVID-19. Statusnya PDP, ada ODP, tapi saya PDP. Dan waktu itu ada dua opsi, apa masuk rumah sakit atau pakai isolasi mandiri. Dan saya karena memang waktu itu lagi penuh, saya ambil keputusan saya masuk ke isolasi mandiri karena kebetulan di rumah saya cuma berdua, saya dan istri saya, anak saya 3 udah nikah semua, sangat memungkinkan buat saya isolasi mandiri karena dokter juga kasih saran kalau di rumah sakit yang banyak penyakit, banyak segalanya, jadi nggak lebih baik. Saya putuskan saya diisolasi di rumah. Dan memang sampai hari ini kan belum ada obat yang ditemukan. Dan saya ada di ruangan selama sakit, ya, dan dinyatakan sembuh. Tapi prakteknya 40 hari saya di kamar, saya nggak ketemu istri saya, ketemu anak saya, ya saya cuma ketemu sama ya gitar dan Tuhan Yesus, kira-kira. Ya mungkin baik.
Baik, terima kasih Pak Tony. Waktu pertama Bapak mendengar dokter berkata, rumah sakit berkata, Bapak, suara saya lebih jelas Pak Tony? Ya, sekarang lebih jelas. Lebih jelas. Terima kasih. Pertama kali mendengar, Bapak positif. Jujur, hati manusianya bagaimana? Ya, jujur lah, saya takut Pak. Nggak mungkin nggak takut lah. Termasuk mungkin di rumah juga semua takut. Dan saya juga, saya walaupun pendeta, saya juga ngalami yang namanya depresi. Ya segala, ya artinya gimana gitu ke depan. Karena kebetulan juga wakil saya sebagai gembala, wakil saya kena 5 hari meninggal Pak. Lalu ada 1 jemaat pun meninggal. Jadi ada 2 orang yang meninggal. Ya saya juga tadinya, waduh saya jangan-jangan bisa pulang juga nih gitu. Karena anak saya udah siap, istri saya udah siap juga dari masa saya keadaan. Nah dalam ketakutan seperti itu kira-kira saya 3 hari lah saya takut di kamar sendiri. Tapi saya ingat ada satu hamba Tuhan pernah ketemu saya, namanya saya sebutkan saja Pak Jeff Hammond. Dia bilang gini Pak, 1 kali katanya COVID itu mau membunuh di 1 kota, katanya mau membunuh 1000. Tapi ternyata yang dibunuhnya 100.000. Lalu COVID ditanya, kenapa dibunuh 100.000? Katanya. Kan janjinya 1000. Kata COVID, saya tetap bunuh 1000. Yang 99.000 itu orang mati ketakutan, katanya gitu. Nah, waktu saya ingat cerita itu, akhirnya saya bilang, wah saya nggak boleh takut nih. Karena saya percaya di Alkitab dalam kasih tidak ada ketakutan, katanya. Ketakutan mengandung hukuman. Saya berubah, saya nggak takut lagi walaupun saya harus surga, pulang saya harus surga. Saya percaya juga saya masuk surga. Saya nggak takut tuh menghadapi sakit pun saya nggak takut. Dan setelah saya nggak takut seperti itu, tiba-tiba ya semua yang di badan saya tadinya sakit, ya ngap juga, ya hilang semua itu. Jadi ada rasa sukacita yang akhirnya saya lihat saya dites sama dokter tetap positif, tapi nggak ada perasaan sakit apapun di badan saya. Saya percaya itu ya karena kita punya iman, percaya. Karena selama di kamar itu kan kerjaan saya cuma nyembah Tuhan aja Pak. Dan akhirnya saya menjadi ya dikatakanlah sehat walaupun dokter bilang masih aktif gitu, reaktif gitu. Dan akhirnya itu sampai hari ke-18 saya masih positif juga. Dan puji Tuhan hampir mendekati sebulan baru hilang gitu. Baik. Ibu Evi, Ibu Pendeta tadi, Pastor Evi Jonaso. Ibu sebagai istri begitu mendengar suami divonis dokter positif COVID, hati sebagai istri bagaimana Ibu? Terus terang waktu hari begitu mendengar, waktu pas bawa di RSPAD, saya pribadi yang dipanggil dokter, rasanya udah nggak. Karena kan kami terpisah Pak, nggak boleh dipanggil dua-duanya bareng. Jadi saya dipanggil, terus saya minta dirawat, dokter bilang kalau lebih baik isolasi mandiri. Saya percaya ibu sanggup gitu. Jadi saya udah nggak bisa ngomong, rasanya badan tuh lemes Pak, lemes. Sampai di rumah langsung saya, anak-anak kan tahu papinya sakit, saya telepon anak-anak, kita berembuk keluarga. Gitu. Kita cari jalan keluar terbaik bagaimana. Ya, aku bersyukur anak-anak mendukung kami semua, Pak. Anak mantu sangat mendukung. Jadi, ya itu keputusannya kita ambil isolasi mandiri. Dan saya bertekad saya akan merawat suami saya sendiri. Kebetulan kita memang di rumah berdua, ya saya yang sendiri harus merawat dia, Pak. Dengan apa adanya, dengan saya disarankan dokter kasih makan sehat, vitamin itu yang bikin cepat sembuh. Ya itu Pak yang saya jalanin selama ini. Baik. Sebelum kita lanjut, dari operator HTI Plus akan menayangkan program Takta. Nanti Pak Tony akan menjelaskan. Kita akan masukkan di awal, akhir, tengah, dan akhir. Silakan Pak Mas Ais untuk mengeluarkan logo Takta dan Pak Tony silakan ceritakan. Ya.
Jadi dari tanggal 8 Juli 2020 sampai 17 Agustus. Semua sampaikan sekarang. Ya. Terus Pak? Ya, 17 Agustus 2020 di Indonesia kita sedang menyelenggarakan acara namanya Tahtanya. Artinya ada doa, pujian, penyembahan yang dilakukan oleh berbagai macam gereja bersama-sama, giliran gantian pakai media Zoom ini tanpa henti. Dan sekarang sudah memasuki tanggal 24, artinya ini hari ke-16. Kita non-stop terus jalan dari Sabang sampai Merauke, semua bergantian. 24 jam kita buat ini, dan memang kembali lagi lah. Karena saya diisolasi itu 40 hari, makanya kita bikin acara ini 40 hari, dan puji Tuhan Pak, ini disambut oleh semua gereja, disambut oleh semua orang, karena kita percaya bahwa kalau tahtanya ada di Indonesia, saya yakinlah COVID apapun selesai menurut saya Pak. Seperti itu Pak, ya mungkin awal saya tahu. Tahtanya itu ditampilkan. Baik, mohon Mas Ais dari RCTI Plus, brosur taktanya bisa dikeluarkan sehingga boleh diinformasikan kepada pemirsa RCTI Plus dan yang mengikuti di media-media lainnya. Apa peran yang bisa diambil oleh umat Kristiani se-Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, mengikuti program taktanya ini, Pak? Apa peran yang mereka harus bisa lakukan? Justru menurut saya hari-hari ini terlalu banyak orang yang fokus dengan COVID, dengan masalah COVID terus-menerus di otak ini, cuma COVID, kemana-mana COVID. Nah, hari ini saya percaya kita jangan lagi dengan COVID lah. Tuhan kita lebih besar dari COVID. Nah, kalau Tuhan dipuji, disembah, dipikirkan di hati kita, saya yakin bahwa masalah apapun pasti bisa selesai. Jadi kita mengajak orang jangan fokus dengan COVID, jangan takut dengan COVID, harus takut sama Tuhan, tapi kembali kita fokus dengan Tuhan. Jadi ini saya percaya Tuhan suka lah disembah, disenangkan, dan ya buktinya kenapa banyak generasi muda sekarang yang ikut semua dalam penyembahan ini kepada Tuhan. Kira-kira itu Pak. Brosurnya sudah muncul Pak ya? Sudah, tadi udah keluar Pak. Baik. Sekarang saya mau kembali ke Ibu. Ibu, banyak istri-istri walaupun suami sendiri ada ketakutan karena akan bisa menularkan juga. Apa yang membuat Ibu tegar dan juga berjuang? Saya sendiri merawat suami. Resikonya kan tinggi, bukan hanya Bapak kena, Ibu juga kena. Nah, apa yang mendorong Ibu berani merawat suami sendiri untuk karantina mandiri? Waktu suami saya sakit menjelang bulan April, saya ingat Pak, itu bulan Mei saya akan memasuki usia pernikahan ke 45 tahun. 41, sorry. Terus di situ saya kan pernah bersumpah Pak di hadapan Tuhan bahwa saya akan setia, baik sakit, baik suka maupun duka, saya akan setia. Itu yang menjadi pedoman saya, bahwa saya apapun saya akan lakukan buat suami saya. Karena selama ini dia juga begitu baik sama saya juga harus berjuang. Karena nggak ada siapa-siapa lagi, cuma kita berdua. Dan kalau saya bersyukurnya juga anak-anak dukung, kalau saya perlu apa-apa, anak-anak tinggal kirim gitu untuk makannya, untuk vitaminnya. Karena kan saya nggak bisa keluar sama sekali Pak. Saya harus terus 24 jam di rumah. Kalau dia butuh apa-apa, saya harus ada gitu. Itu tekad saya untuk bisa merawat suami, walaupun pernah satu dari jemaat saya menyiapkan ada kamar untuk suami saya dirawat dan bisa dijemput dengan ambulan, tapi karena saya udah bertekad untuk merawat dan anak-anak setuju, itu saya ambil putusan saya akan merawat suami saya
sampai dia sembuh. Saya yakin dia pasti sembuh. Itu tekad saya, Pak. Ibu nggak takut ketularan? Kenapa? Tidak takut untuk tertular? Ada, Takut Pak. lah. Ada, Pak. Namanya manusia. Tapi kan saya kan cara kasih makannya, saya taruh meja kecil, saya keluarin meja kecil saya dari loteng, saya turunin, saya taruh. Kalau saya udah siap-siap makanan, saya ketok, saya menghindar, Pak. Entah saya ke loteng, gitu. Jadi Ibu nggak pakai APD kan? Kenapa, Pak? Ibu nggak pakai APD kan? Saya ditawarin ada yang mau kirim APD. Kalau ibu pakai itu, saya akan ke rumah ibu bawa kamera. Bisa jadi sinetron, Bu. Ya cuman aku ya gonta-ganti sarung dengan masker itu udah saya lakukan. Jadi sebentar-bentar saya gonta-ganti sarung tangan, saya ganti masker gitu. Saya menghindar. Dan memang kenyataannya Tuhan lindungi ibu ya, tidak ada gejala apapun. Tidak, sampai saat suami saya udah dites swab 2 kali. Kita juga punya inisiatif bahwa saya harus swab juga, Pak. Saya harus tes. Anak-anak juga bilang, Mami tes, karena kan selama ini kita cuma berdua di rumah. Jadi saya tes, puji Tuhan saya bersih dari COVID. Nah, itu yang lindungi saya. Baik, Pak Pendeta Tony Mulia, Bapak berani mengatakan Bapak sembuh bukan karena vitamin, bukan karena obat, tapi karena penyembahan. Ya. Bapak sempat berpuasa 3 hari 3 malam. Itu kisahnya gimana, Pak? Jadi ceritanya hari ke-18 saya masih positif. Positif di tes. Buat saya juga frustasi juga, Pak. Katanya 14 hari. Ini 18 masih sakit gitu. Dan saya ingat waktu itu ada Jumat Agung dan menuju ke Paskah. 3 hari kan Jumat Agung. Lalu saya berpikir gini, saya kan terbiasa puasa Ester, Saya bilang gini, saya mau bikin puasa Ester nih. Lalu saya belas sama pendoa-pendoa, ada yang nggak mau dukung saya untuk puasa Ester? Nanti dari Jumat Agung tanggal 8, 9, dan 10 sampai Paskah bulan April. Lalu ternyata banyak yang support saya, Pak. Ada hampir 400 lebih orang mau dukung saya. Pakai kita, ayo sama-sama puasa. Lalu saya sampaikan ke istri saya. Ya, istri saya komplain, nggak bisa. Kamu kan harus makan vitamin supaya kuat. Lalu dibilanglah sama anak-anak. 3 anak-anak saya reject semua. Nggak boleh, Papi harus makan, segala macam. Wah, saya bilang gimana nih? Saya mau puasa, tapi nggak boleh gitu. Akhirnya saya masukkan peserta-peserta puasa di grup keluarga kita. Nih, saya bilang yang mau ikut 400 lebih nih. Saya kasih tahu istri saya. Istri saya bilang, ya terserah deh. Kalau tanya anak-anak, setuju atau enggak? Lalu saya tanya anak-anak, satu yang paling besar di Australia. Dia bilang, iya Pi, boleh katanya, tapi tetap katanya Papi harus isolasi. Ya iya. Nah, satu oke. Yang 2 pun diam sampai hari ini, dia diam. Artinya saya tahu kalau dia setuju. Dan buat ini satu tantangan buat saya, Pak. Harusnya saya sehat. Dan tanggal 8 saya mulai puasa, nggak makan, nggak minum, obat saya nggak makan, saudara, Bapak. Jadi di situ saya rasa ya Tuhan bekerja. Dan sampai tanggal 10 dan ketika kami dicek rapid itu bisa hilang itu pokoknya jadi negatif gitu. Lalu di swab, tapi di swab juga waktu itu belum tahu hasilnya gimana. Tapi saya yakin hilang. Jadi saya percaya puasa itu ada kuasa gitu. Walaupun nggak pakai obat, saya tambah sehat, pokoknya tambah fit aja gitu. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Dan itu yang membuat akhirnya waktu dites, terus-terusan banyak hasilnya positif. Sampai 1 bulan kemudian saya dites tetap positif. Dan ya saya percaya itu karena kuasa Tuhan yang bekerja buat saya. Gitu. Kembali ke Ibu.
Ibu Pendeta Evi, Ibu mengucapkan sumpah itu, janji setia itu memang sejak awal, pertengahan, akhir-akhir ini, atau bagaimana kisahnya sampai ada janji setia yang luar biasa itu? Seandainya semua keluarga Indonesia seperti itu, wah luar biasa. Silakan Ibu. Ya, kan itu janji kan Pak, waktu kita sama muda. Jadi kan janji itu nggak mungkin hanya berjalan pada saat suami sakit atau saat lagi dia banyak duit, itu kan Pak. Itu kan janji saya sama Tuhan. Saya nggak hanya memikirkan janji saya di depan hamba Tuhan. Saya memikirkan hamba Tuhan itu wakil daripada Tuhan yang memberkati saya waktu pernikahan. Jadi apapun saya harus tetap bertanggung jawab. Itu yang saya pengen. Dahsyat. Kalau boleh kilas balik Bu, supaya seru nih. Ketemu Bapak pertama kali di mana Bu? Di salon Pak. Wow. Awalnya. Di salon teman saya Pak. Iya. Jadi Bapak lagi potong rambut, Ibu juga potong rambut? Enggak, kita waktu itu teman saya buka salon, saya kerja sama teman saya. Oh, jadi akhirnya Pak Tony motong terus ya? Iya, motong terus. Jadi biasanya kan motongnya bulan sekali, karena ada cinta sama yang punya salon, tiap minggu potong. Saya kemarin wawancara polisi nikah sama perawat. Sakit nggak sakit dia ke rumah sakit aja meriksa, sampai perawatnya bingung. Kamu sakit apa? Terakhir aku, hati saya sakit. Dan akhirnya menikah. Ya. Itu memang berhikmat. Pak Tony, kalau sama Ibu ketemu terus first time atau bagaimana prosesnya? Cintanya boleh berlabuh. Gimana? Gimana Pak? Cintanya Bapak waktu Bapak ke salon terus bisa ting gitu loh. Itu kan ada getaran-getaran tertentu lah Pak. Gitu ya. Gitu ya. Waktu itu belum pendeta ya? Berbeda, ada urapannya beda Pak. Waktu itu belum pendeta ya? Belum. Wow. Baik. Pak Tony, akhirnya dari pengalaman Pak Tony disembuhkan karena penyembahan, Pak Tony menekankan hari-hari ini nggak perlu membesarkan COVID, nggak perlu membesarkan pandemi Corona, tapi tetap membesarkan Tuhan. Bagaimana ide itu boleh terbesit, terus Bapak mengajak teman-teman fasilitator dan yang luar biasa, jaringan doa nasional full totalitas, ini gerakan yang dasar. Gimana Pak urut-urutannya? Jadi saya percaya saya ada di kamar saya di sebelah ini Pak, 40 hari itu yang membuat berubah Pak. Tadinya saya kan pendoa ya, yang bangun pagi, yang rajin berdoa pagi-pagi dalam saya. Tetapi 7 tahun terakhir, saya udah nggak bisa doa pagi karena sibuk Pak, sibuk pelayanan, sibuk banyak hal yang saya jadi nggak punya waktu lagi buat doa pagi. Kenapa? Ya pagi waktu. Tapi dengan Tuhan izinkan saya di kamar 40 hari dan saya percaya, misalnya 40 hari Musa ada di Gunung Sinai, dia ketemu Tuhan merubah. Bagaimana Elia 40 hari, bagaimana Yesus 40 hari merubah. Dan saya pernah baca satu buku dari Charles Duhigg ya, bilang bahwa 40 hari itu bisa membuat the power of karakter kita berubah. Dan terus terang setelah saya 40 hari di kamar ini, saya berubah jadi doa pagi lagi. Sampai hari ini saya masih doa pagi. Tadi pun masih doa pagi Pak. Dan saya yakin bahwa kalau kita mau merubah segala sesuatu lewat 40 hari menjadi satu kebiasaan, termasuk nyembah Tuhan, itu pun menjadi kebiasaan. Bahkan tadi saya bicara dengan salah satu rekan saya, kemungkinan kita bukan mau bikin 40 hari nih,
kemungkinan kita akan bikin pujian penyembahan ini selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang nih. Ini cuma just an idea gitu. Kenapa? Karena udah jadi satu kebiasaan, menjadi habit gitu. Yes. Dan diresponi oleh seluruh gereja, seluruh menara doa. Bagaimana respon mereka dan on fire-nya mereka, Pak? Ya, itu pimpinan aras gereja juga ya semua dukung Pak Gomar dari PGLII, dari PGPI, dari PGI, lalu dari semua lah dukung kita semua. Dan saya melihat hari-hari ini bangkit anak-anak muda, Pak, anak-anak muda yang belasan tahun, 20 tahun, tapi mereka bisa worship Tuhan, nyembah Tuhan gitu. Dan saya lihat mereka mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dan saya yakin ke depan ini akan ada sesuatu yang besar di bangsa ini. Nah, berbeda dengan kami, Pak. Usia saya tahun ini 65 tahun. Waktu saya muda kan saya jadi pemuda gereja, Pak. Aktif jadi olahraga, aktif jadi bangun organisasi gitu. Dan jadinya kan sekarang banyak gereja besar karena memang kita dari muda dipanggil untuk berorganisasi. Tapi saya percaya lewat ini ada panggilan buat anak-anak muda untuk meneruskan generasi kita ke depan dengan cara yang baru menurut saya, Pak. Ini bangkit anak-anak muda hari-hari ini yang lebih canggih daripada kita. Kelihatannya gitu, Pak. Luar biasa. Ibu, Bu Pendeta Evi, gimana respon anak-anak setelah melihat papahnya, opanya disembuhkan? Sukacita sekali, Pak. Gitu ya. Dan cucu-cucu saya juga sangat bersukacita. Bahkan begitu tahu opanya udah sembuh, udah bisa dikunjungin, itu pertama mereka datang pada saat ulang tahun perkawinan kami. Kan memang kebetulan anak saya satu di Australia, satu di Kupang. Jadi yang ada cuma satu di Jakarta. Jadi dia sangat bersukacita. Cucu saya juga udah kangen sekali sama opanya. Jadi ya begitulah, Pak. Sangat. Jadi anak 3, mantu 3, cucu berapa total, Ibu? Sama, Pak, 3. Cucu juga 3. Cucu masih bisa nambah, anak nggak bisa nambah. Pak Tony, Bapak kan dari marketplace panggil menjadi gembala. Di tengah-tengah menjadi gembala, Bapak terpanggil mengembalakan teman-teman sebangsa dalam jaringan doa nasional. Ya. Jadi panggilan Bapak itu berdasarkan dari visi Tuhan yang bagaimana, dan tugas Bapak di Basnas Nasional itu bagian apa aja, Pak? Silakan disaksikan. Ya terus terang, saya memasuki pelayanan ya, itu dari tahun 83 ya, 83, 84 di gereja kami yang lama, pelayanan lah di gereja, jadi pelayan gereja. Dan tahun 96 saya lahir baru, saya mulai baca buku, cinta Tuhan dan sebagainya. Dan tahun 98 saya terinspirasi oleh seorang yang bernama Maurice Rulo, Pak, yang baru meninggal tanggal 11 kemarin. Dia waktu itu berdoa di Istora Senayan, Pak. Dan waktu dia berdoa, dia berdoa untuk bangsa akan terjadi perubahan gitu. Indonesia akan berubah semua. Itu tanggal 30 April ya tahun 98. Dan setelah dia doa dibopong orang, dan 21 hari kemudian betul-betul terjadi perubahan. 21 Mei 98 Indonesia berubah, presiden berubah semua karena ada doa yang luar biasa. Dan itu yang menginspirasi saya bahwa doa itu bukan cuma untuk pribadi, keluarga, atau mungkin gereja, tapi doa itu bisa buat bangsa gitu. Nah itulah yang menginspirasi saya. Akhirnya saya ada dalam gerakan doa di Jaringan Doa Nasional. Tahun 2003 kita bikin doa NPC 1, ada 55 kota berdoa. Lalu tahun 2005 ada 555 itu, 555 Pak Pati masih ingat ada 555. Waktu itu ada 77 kota berdoa. Nah, sebenarnya angka 5 itu angka saya, Pak, ulang tahun pernikahan saya. Tanggal 5, bulan 5, dan kami ini nikahnya
tahun lahir kami tahun 55. Jadi 5 itu angka favorit kami gitu. Waktu itu diajukan kepada para pemimpin 7 dan terjadi gerakan. Dan bukan cuma itu, lalu WPA 2012, saya dari orang yang mobilisasi, ada 378 kota berdoa bersama-sama, Pak. Bukannya ikut, tapi bersama-sama ada 378 kota doa buat bangsa. Itu rasanya kalau bukan Tuhan nggak mungkin lah. Tapi saya ulang lagi, semua inspirasi ini datang dari seorang hamba Tuhan, Maurice Cerullo. Dan saya sebagai host Maurice Cerullo dari tahun 2005 sampai meninggal, selalu kalau datang ke Jakarta, saya yang tangani, Pak. Nah, sebenarnya tahun itu pun bulan September dia masih mau datang ke Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa dia meninggal tanggal kemarin. Tapi itulah yang menginspirasi saya bahwa doa itu bukan cuma buat gereja, bukan buat pribadi, tapi buat bangsa. Saya yakin bahwa doa yang benar dinaikkan sama-sama dalam kesatuan bangsa itu bisa dirubah, Pak. Menurut dulu dipanggil Tuhan umur berapa, Pak? Tahun ini 89, Pak. Wow. Tahun 31. Nyaris 90 tahun ya. Bonus sudah. Ya, nyaris. Pak Pendeta Tony Mulia, ada beberapa teman yang ikut program live HTI Plus ini, pengen ikut dalam mobilisasi taktanya. Kalau gereja, apa yang diharapkan keterlibatannya? Kalau dia pribadi bukan mau gereja, apa keterlibatannya? Kalau mau ikut Zoom atau link YouTube-nya, mohon dijelaskan. Ya, kalau pribadi mungkin bisa lihat dari YouTube ya. YouTube itu MDK Nasional, MDK Spasi Nasional, itu bisa dilihat semua di situ. Tapi kalau gereja mau partisipasi, mungkin nanti bisa hubungilah ke saya, atau ada di flyer tadi ada nomornya. Disesuaikan aja, ada tanggal berapa, jam berapa yang masih kosong. Tapi kelihatannya harus minggu keempat. Sekarang minggu pertama, kedua, ketiga udah terisi semua. Jadi yang kosong siapapun, kalau menurut saya kita perbolehkan untuk ikut. Nah, bisa ikut lah. Yang YouTube berarti YouTube Jaringan Doa Nasional ya, Pak ya? Kalau YouTube-nya bukan, Pak. Kalau YouTube-nya MDK Nasional. Kalau Facebook-nya Jaringan Doa Nasional. Siap. Ya, itu yang ada sekarang. Berapa jaringan doa dan juga berapa jejaring yang dipercayakan Bapak sehingga mereka mulai bergerak bersama-sama, Pak, secara se-Indonesia? Yang Bapak sempat sampaikan di program sebelumnya. Ya. Kita di Indonesia tuh ada 120 menara doa kota, Pak. Ada 120. Tapi yang jalan 24 jam di Jakarta itu ada 3. Di Bandung ada 1, di Semarang ada 1, di Surabaya 1, dan di kota-kota lain itu ada 15 yang 24 jam. Jadi 105 kota, artinya menara doa kota yang belum 24 jam. Tapi nantinya akan ke arah sana. Lalu jaringan doa sekota kita ada di 223 kota, Pak. Lalu jaringan doa wanita ada di 353 kota, jaringan doa pemuda ada di 40 kota, dan jaringan doa anak ada di 85 kota. Nah itu kita udah himbau semua supaya mereka boleh bergabung bersama-sama lah dalam pujian penyembahan ini. Puji Tuhan, Pak, sampai hari ini sih misalnya untuk jaringan doa anak itu 40 hari diambil semua sama mereka. Tiap jam 4 sampai jam 6 sore itu pasti acara anak-anak kecil, Pak. Udah mulai berdoa, ngomong sama Tuhan. Saya juga ngiri banget kenapa saya waktu kecil nggak begitu gitu. Tapi mereka mau doa buat bangsa, masih kecil. Salut banget gitu. Nah ini mereka semua bergerak sama-sama, ya kita berdoa satu hal lah, supaya bangsa ini mengalami Tuhan, Pak. Diluputkan dari masalah, ada damai sejahtera, supaya ya terus dalam kendali Tuhan, kira-kira itu, Pak. Terima kasih.
Bu Pendeta Evi, ada banyak istri-istri sekarang sedang mendampingi suaminya terpapar di rumah sakit, Ibu. Mereka kadang habis harapan, hilang harapan. Mereka juga ketakutan, khawatir, dan beberapa bahkan terlalu overprotective, paranoid. Apa penghiburan yang bisa Ibu sampaikan kepada para istri-istri yang sedang mendampingi suaminya? Ada yang tidak boleh mengunjungi, tidak boleh ketemu. Jadi saya berharap Ibu berikan motivasi dan inspirasi kepada para ibu-ibu yang menghadapi kondisi seperti ini, Ibu. Silakan. Ya Pak, selama suami saya sakit pun saya cukup lumayan banyak yang telepon, yang nanya, yang mereka juga suaminya terjangkit sakit, bahkan sampai satu keluarga pun terjangkit sakit. Kalau pada saat itu belum dirawat, ya saya secara manusia berharap untuk diisolasi sendiri di rumah. Tapi kalau ternyata sekarang udah banyak yang dirawat, ya saya dengan kerendahan hati saya minta rawatlah suami dengan setia, bahkan dukung dalam doa, kasih makanan yang benar-benar, ya memang Pak, ini nasihat saya dari dokter. Waktu pertama suami saya kena, dokter udah bilang sama saya, Bu, sampai saat ini obatnya belum diketemukan, dan Ibu jangan percaya dengan omongan orang di luar kalau obat COVID itu udah ada. Cuman dokter sarankan kasih makanan sehat, bergizi, dan vitamin-vitamin yang dia sebut-sebutin dokter. Jadi yaitu yang saya kasih, dan saya juga mengimbau untuk ibu-ibu atau siapapun yang memang keluarganya ada yang terjangkit, tolonglah rawat dengan sebaik-baik mungkin, dengan penuh kasih sayang. Saya percaya Pak, apapun suami kita kalau dirawat benar-benar dengan kasih sayang kita Pak, cepat sembuh. Saya pernah Pak, ada satu ibu yang nanya, Bu, ibu apa nggak takut? Ya secara manusia saya takut. Saya juga takut Bu, tapi saya kasih babysitter yang rawat. Nah itu sama aja bohong. Justru suami dirawat dengan kasih sayang lebih cepat sembuh Pak. Jadi obatnya cinta kasih Pak. Anak saya aja nomor 2 bilang gini, Mami sendiri loh lewat papi. Mami nggak mungkin kuat. Aku balik ya ke Jakarta. Aku bantu Mami rawat papi. Saya nggak akan sifat karena apapun anak saya punya keluarga juga. Saya bilang saya sanggup rawat papi. Kalian dukung Mami dalam doa. Itu aja. Itu wow. Nah, sekarang saya tahu Pak. Cintanya hanya untukku Pak. Setelah 41 tahun. 41 tahun. Lalu dibuat buku Pak. Cintanya selalu untukku. Ya. Amin Pak. That is the true love. True love itulah yang menyembuhkan Pak. True love ya. Membuat kita merasa di rumah ini ada kasih. Jadi Ibu Pendeta Evi masak sendiri? Sekarang karena udah sembuh, saya lebih banyak waktu untuk masak Pak. Selama sakit kadang-kadang kalau saya nggak sempet, tapi juga ini saya tanya, misalnya dalam kondisi nggak enak badan, mungkin dia ada pengen makan apa gitu, aku tanya. Kalau memang bisa saya beli untuk merangsang nafsu makannya, karena anak pernah nggak mau makan gitu. Nggak ada nafsu Pak makannya. Jadi saya usahakan beli, nanti saya tinggal telepon anak-anak. Anak saya satu di Jakarta. Saya bilang Papi pengen makan ini, coba kita biar dia mau makan gitu. Ya sekarang udah sembuh ya saya masak. Dari tampilannya sih itu terlihat kalau terawat dan terpelihara itu Pak. Mulia. Ibu, menu sehatnya apa aja Bu supaya dibongkar rahasianya bagi kita yang lagi kurang enak badan sedikit biar ikut menu sehatnya itu Pak. Saya waktu itu disarankan dari dokter di RSPAD, kebetulan memang beliau itu dokter yang benar-benar kolonel sih Pak ya, jadi tegas sekali. Ibu obatnya hanya dia bilang kasih vitamin E, vitamin D, vitamin C, dan juga yang ada zinc gitu. Dan ya, tapi ya karena mungkin saya juga mama saya yang banyak ngasih saran orang-orang tua zaman dulu, jadi saya bantu dengan
sarang burung, dan kebetulan Pak Ruyandi sebagai ketua sinode saya suruh beli chicken brand essence. Jadi saya juga beli itu, saya kasih chicken brand essence 2 kali, sarang burung 2 kali, dan saya bikin aja makanan-makanan yang menurut saya bergizi dan sehat gitu. Tapi baunya nggak main-main itu chicken essence brand. Kayak makan ayam itu satu. Tapi saya makan juga. Karena nikmat. Baik, Pak Tony. Ya. Ada masih 12 menit. Saya rindu Bapak memotivasi. Pertama adalah gereja. Karena setelah pandemi corona ini terjadi di seluruh dunia, Ya. Sekarang tembok gereja itu nyaris nggak ada. Tembok gereja, tembok organisasi. Jadi kita sudah, namanya adalah Gereja Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa Bapak sampaikan, sebuah motivasi kepada gembala-gembala supaya bisa bergerak bersama untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam menyelesaikan amanat agung di akhir zaman, baik lewat gerakan doa, gerakan memberitakan kabar baik, terlebih gerakan mengasihi sesama. Silakan Pak. Ya, mungkin seperti yang tadi saya ceritakan, kita nih 40 tahun yang lalu Pak ya, mungkin tergerak untuk bangun gereja dan udah terlaksana lah semua. Kalau menurut saya sekarang ini gerejanya harus dengan cara yang baru Pak. Dan cara yang baru ini anak-anak muda lebih ngerti lah. Karena gereja kan bukan gedungnya. Gereja adalah kitanya lah yang jadi bait Allahnya. Yang jadi bait sucinya adalah jemaatnya. Dan bisa dipersatukan ya lewat Zoom ini, lewat online, semua bisa dipersatukan. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa di akhir zaman. Termasuk di jaringan doa mungkin kita baru pertama kali nih Pak. Misalnya kita bagi Indonesia itu 3 bagian, bagian barat, tengah, dan timur. Itu bisa unity bareng-bareng dari barat, dari tengah, dari timur, bahkan seluruh Indonesia kita bersatukan hanya lewat media online ini Pak. Yang dulu mungkin nggak pernah kepikir, sekarang kita bisa seperti itu dan kita komitmen bareng-bareng gitu. Termasuk acara 2440 itu bisa dipersatukan dari ujung ke ujung karena ada media yang tersedia seperti sekarang ini. Ya itu nggak pernah terjadi pada zaman dulu dan saya anggap ini adalah satu gerakan Tuhan lewat media yang dipakai. Kita kuasai media, ya kita nggak tergantung dengan media, tapi kita bisa kuasai untuk mempersatukan gereja, gitu Pak. Ya jadi. Baik, kembali ke Bu Pendeta Evi. Sewaktu Ibu akhirnya menerima mujizat, suami dipulihkan sempurna, Ibu juga sehat, dan tugas baru sekarang ada taktanya, ada pengembalaan, ada jaringan doa nasional. Ibu apakah siap menopang dan mendukung Pak Tony Mulya totalitas lagi untuk menyelesaikan visi misinya beliau? Harus siap. Harus siap. Itu harus Pak. Apapun saya siap di belakang. Waktu dari sekuler ke panggilan pelayanan rohani langsung atau ada pergumulan Bu waktu Ibu diminta izin oleh Bapak? Kenapa Pak suaranya putus? Waktu Pak Pendeta Tony dari panggilan sekuler terus terpanggil ke pelayanan, Ibu langsung atau sempat ada pergumulan? Saya sempat bicara, waktu itu anak-anak masih kecil Pak. Kita sempat ngobrol dulu. Saya bilang, kalau memang kamu mau masuk dalam pelayanan, apalagi yang disebut pendeta itu nggak main-main Pak. Tanggung jawabnya penuh. Dan saya bukan cuma saya Pak. Saya dan anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, tetap kita akan menyandang gelar daripada suami saya. Apapun kelakuan kita nanti akan dipantau orang. Kok istri pendeta seperti itu, anak pendeta seperti itu. Makanya saya bilang, kalau kamu memang udah siap jadi pendeta, apapun baik susah,
suka nggak suka, mau kaya mau miskin, kamu harus tetap setia. Jangan pilih-pilih layanan yang mesti begini begitu, enggak. Jadi kalau memang mau, ayo kita komit bareng-bareng. Bahkan anak-anak pun saya udah ngomong sama anak-anak, kalian juga harus bantu menjaga nama baik papi. Ya apa boleh buat, karena itu panggilan Pak, saya nggak bisa nolak. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Evi. Seandainya seluruh wanita di Jagat Raya ini seperti ini, wah, Ya. kerajaan Allah datang di Mokobui lebih cepat lagi. Pak Pendeta Tony. Pak, ini sedikit nih Pak. Silakan. Kalau hidup itu bisa reinkarnasi, saya hidup jadi orang baru lagi. Kalau saya disuruh pilih istri, saya mau yang ini lagi Pak. Dahsyat. Pak Pendeta Tony, hari-hari ini gereja sedang membangun kebersamaan, lembaga-lembaga ARAS membangun kebersamaan, namun tentunya tidak langsung otomatis. Tetap ada yang namanya, Bapak bisa lihat di dunia sosial media, kadang beberapa ajaran masih agak sedikit berbeda lalu jadi besar. Nah, menjelang selesainya program ini, Bapak nanti akan sekali lagi promosi taktanya. Apa saran Bapak untuk persatuan dan kesatuan hamba-hamba Tuhan di tanah air ini menyongsong harinya yang semakin dekat? Dari kedatangan Tuhan ya. Ya. Saya dalam hati yang Tuhan tanamkan di hati saya hari ini, Tuhan ingin pemimpin-pemimpin itu menjadi bapak, bukan menjadi leader, tapi menjadi father. Mereka itu harus jangan terlalu mendoktrin anak-anak muda, orang-orang yang di bawahnya harus seperti dia. Karena orang yang baru itu lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi mereka butuh pelindung, karena mereka pasti lebih hebat. Anak muda kita pasti lebih hebat. Saya pun lebih hebat dari bapak saya. Bapak saya lebih hebat dari opa saya. Nah, jadi anak-anak muda yang sekarang ada, itu memang perlu dibapai. Dibapai itu harus dibantu supaya mereka bisa menjadi orang yang berkuasa nantinya gitu. Karena banyak orang sekarang belum bisa naik ke posisinya karena yang bapak-bapaknya belum memberikan tahtanya gitu. Ini tahta memang mesti dibuang supaya anak-anak bisa terungkit gitu. Terungkit artinya di usia muda mereka bisa maju gitu. Tunggu nanti udah tua seperti kita. Nah, saya bisa kasih lihat contohnya presiden kita yang pertama, Bung Karno tuh 44 tahun jadi presiden, Pak. Ya, kita juga tahu bahwa pahlawan Sudirman umur 29 udah jadi jenderal, ya kan, pahlawan. Umur 34 meninggal. Dan yang paling utama buat kita tahu Yesus umur 30 sampai 33 tahun, dia juga udah memimpin di dunia gitu. Kenapa kita harus tunggu? Ini belum waktunya. Tunggu dulu, belajar dari saya dulu. No, menurut saya ini waktunya anak muda bangkit gitu. Waktunya anak muda nih kita promosikan gitu. Jadi kita yang orang tua, seperti saya, kita harus jadi father, harus jadi bapak yang melahirkan mereka gitu, mendorong mereka, memfasilitasi mereka gitu. Karena potensinya pasti di anak-anak muda. Ini yang saya dapat loh. Dan saya yakin kalau bapak-bapak sadar mau memberikan anak-anak muda bisa maju, ya pasti cara mereka berbeda lah dengan cara kita. Kalau kita tuh dulu banyak persaingan, Pak. Jadi banyak nggak unity karena bersaing bangun gereja gede-gede. Kan saya bilang, Tuhan sekarang nggak dipakai itu gereja gede-gede. Betul, menurut saya udah nggak bisa dipakai. Mungkin ini maksud Tuhan juga, Pak. Ya. Untuk itu Bapak menulis buku Father and Son ya Pak. Silakan ceritakan buku itu Pak. Dan bagaimana bukunya itu Pak? Ya, Father and Son adalah sesuatu yang Tuhan taruh juga di hati saya untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Adanya di Maleakhi 4 ayat 6. Hati Bapak harus berbalik ke anak kepada orang tuanya supaya kalau dalam bahasa Inggris bilang supaya tidak ada curse, supaya tidak ada kutuk, Pak. Ya, dalam
Lukas 1 juga dibilang bahwa nanti ada Yohanes Pembaptis yang akan lahir, dikatakan sejak di kandungan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, dia juga akan membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Bahkan hati orang dosa berbalik kepada pikiran orang benar itu karena ada Roh Kudus. Kenapa? Karena ada hati Bapa yang diberikan buat anaknya. Dan saya yakin bahwa ini waktunya bapak-bapak memberikan hatinya buat anak. Buat saya, misalnya sekarang anak saya mau apa, saya kasih lah. Karena memang giliran dia, waktunya dia, Pak. Kita, maaf ya, usia saya, teman-teman seusia saya, buat pakai gadget aja, unmute aja nggak bisa, Pak. Tapi mau mimpin, mau ngajar. Karena udah berbeda sebenarnya. Di mereka, kuncinya di mereka, powernya di mereka gitu. Ini perlu diberikan kesempatan buat anak-anak muda, ayo maju seperti itu. Hati kita. Cara mendapatkan bukunya Fadil Ihsan bagaimana, Pak? Di Tokopedia atau di Gramedia? Kayaknya udah habis itu buku yang ditulis oleh Pak Jarot, Pak Andreas Nawawi, saya, Yehuda So, dan Pak Timothy Parengkuan. Kita tulis buku itu bareng-bareng, bagaimana hati Bapak berikan buat anak. Baik, Pak, kita ada di penghujung acara ini, masih ada beberapa menit. Bapak boleh infokan sekali lagi mobilisasi takhta sehingga betul-betul mendarat dan membumi. Terus Bapak pimpin doa supaya teman-teman sebangsa setanah air. Saya ini pakai topi ini karena cinta bangsa, Pak, karena ini menjelang Agustus. Ya. Silakan, Pak. Jadi dalam tolong Mas Ais, logonya taktanya dikeluarkan lagi, operator NCTI Plus dikeluarkan lagi supaya bisa ditayangkan dan dijelaskan oleh Pak Pendeta Tony Mulya. Monggo, Pak. Ya, jadi dalam acara tahtanya ini Tuhan itu mencari penyembah-penyembah benar. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 23, Tuhan bukan mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari penyembah-penyembah benar. Artinya pada waktu acara ini ditayangkan siapapun, kalau kita bisa mengikutinya, bahkan kita duduk diam, memperhatikannya, saya percaya Tuhan sedang melihat itu, penyembah-penyembah. Jadi nggak mesti harus saudara yang tampil, siapapun yang tampil, tapi saudara ada di tempat itu bersama-sama, itu yang Tuhan lihat hari ini. Dan semakin banyak Tuhan lihat penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan, saya yakin di situ Tuhan bekerja. Dan sampai hari ini sih puji Tuhan, Pak, kita bisa sampai hari ini full semua, itu juga karena Tuhan. Dan saya yakin gini, Tuhan itu akan bergerak, Pak, seperti roda besar yang bergerak. Kalau dia bergerak, kita juga harus ikut bergerak gitu. Kalau enggak kita digiling. Seperti mungkin planet yang berputar pada porosnya, kita harus ikut. Kalau kita nggak mau ikut, kita terpental. Atau mungkin jam tangan kita. Kalau putar udah mulai yang besar muter, yang kecil harus harmonis, Pak, muter, Pak. Kalau kita diam aja, mungkin kita bisa kena masalah, apalagi berlawanan. Jadi saya percaya tahtanya ini satu kegerakan yang Tuhan buat melalui kita, karena persiapannya cuma 2 minggu, Pak. 15 hari lah persiapannya. Jadi, dan tadinya saya bilang gini, udah deh tahun depan aja dah, atau bulan depan. Anak-anak muda bilang, jangan, Pi, kita bisa. Bener nih, tadi saya ragu-ragu loh. Ternyata bisa, saudara, bapak-bapak. Ternyata bisa berjalan, itu karena anak-anak muda. Kalau saya udah nggak bisa. Tapi anak-anak muda sampai hari ini, tidak ada satupun yang miss, karena mereka kerja ya lebih pintar daripada kita. Saya cuma lihatin aja. Dan saya percayalah, ini waktunya Tuhan bergerak, kita mau jadi penyembah, duduk di kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan, lihat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya percaya, saudara, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Baik. Silakan berdoa, Pak. Saya akan berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh melihat acara ini, dan Engkau juga bisa membuktikan kepada setiap pemirsa di tempat ini bagaimana hamba-Mu ditolong bukan karena obat, Tuhan,
tapi karena Tuhan. Karena kami, hamba-Mu hidup dalam penyembahan. Hari ini, hamba impartasikan buat yang mendengar, yang melihat acara ini, biar mereka juga mau menjadi penyembah-penyembah benar. Dan kami percaya bukan cuma COVID yang dipulihkan, disembuhkan, masalah pun bisa disembuhkan, dipulihkan, problem pun bisa diselesaikan, dan bisa diatasi. Apapun, masalah keluarga, apapun, bisa Tuhan Kau pulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Berdoa hari ini buat setiap jemaat-Mu yang melihat siaran ini, kuasa yang sama yang Tuhan berikan buat hamba-Mu, berikan buat anak-anak-Mu yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan biarlah acara tahtanya di mana kami, umat-Mu, belajar, bukan cuma belajar, kami mau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan dalam penyembahan Tuhan. Supaya kami percaya Indonesia tidak akan sama lagi. Tidak fokus hanya kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Abang berdoa, siapapun yang ingin ikut acara di tahtanya, berkati mereka, urapi, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Tony Mulya, Ibu Evi, sangat memberkati. Tolong petugas operator SDI Plus bantu minggu depan hari Jumat Happy at Home tanggal 31 Juli 2020 tidak tayang, akan tayang kembali tanggal 7 Agustus. Mengapa? Jumat depan hari libur nasional, sehingga tentunya semua ada tugas masing-masing. Kita kembali lagi jumpa pada Jumat 7 Agustus bersama narasumber Pastor Dhani Krishna Supanga dengan tema Akhirnya Akhir Zaman Segera Tiba, Mempelai Kristus Bersiaplah. Ini tetap nyambung dengan penyembahan taktanya. Kita akan berjumpa kembali 2 minggu lagi Jumat depan jam yang sama 16.00 sampai 17.00. Terima kasih untuk semua pimpinan SDI Plus, Grup MNC. Terima kasih untuk Pak Helmi, untuk Pak Atir, Mas Ais, dan semua tim. Terima kasih untuk Pak Pendeta Tony, terima kasih untuk Pak Bu Pendeta Evi, terima kasih untuk CDN, terima kasih untuk taktanya. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selama-lamanya. Salam bahagia Indonesia, merdeka seutuhnya. Yes. Terima kasih Pak Pendeta Tony. Terima kasih Bu Pendeta Evi. Sampai jumpa.